balik lagi nih sama Syahira. Tebak Syahira lagi di mana nih? Yap, Syahira lagi ada di makam Ratu Sinuhun Sabokingking. Syahira penasaran nih guys, isinya apa aja ya? Ya udah yuk ikutin Syahira terus. Sorry ass DJ. Pemakaman Sabokingking adalah salah satu komplek pemakaman tertua di Palembang dan menjadi peristirahatan terakhir bagi sejumlah nama besar dalam sejarah Palembang. Kompleks makam Sabokingking terletak di Jalan Sabokingking, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Bangunan makam terdiri dari 3 buah teras. Teras pertama dimakamkan tokoh seorang panglima besar, Ki Mas Agus Bodrowongso atau Ki Abdurrahman. Terdapat 4 buah makam. Teras ketiga terdapat makam Raden Ayu Ratu Sinuhun, Tuan Said, dan lainnya. Sekarang Syahira sedang berada di Taman Bukit Siguntang. Sebelum kita masuk, kita beli karcis dulu ya guys. Om mau beli karcis. Nih ya. Makasih Om. Yuk kita ke dalam. Taman Bukit Siguntang sendiri telah dinobatkan sebagai bukti sejarah dan kejayaan Palembang dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat. Setidaknya sebanyak 7 makam yang terdiri dari raja, tokoh pahlawan Melayu Sriwijaya, dan para bangsawan tercatat berada di kawasan Taman Wisata Bukit Siguntang. Teman-teman, sekarang kita bersama salah satu juru kunci dari Taman Bukit Siguntang. Kita tanya-tanya bapaknya dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahira ingin bertanya Pak. Tolong jelaskan sejarah singkat taman dan makam Bukit Siguntang. Perkenalkan, nama saya adalah Sulaiman. Saya adalah salah satu juru kunci dari Bukit Siguntang.
Jadi Bukit Siguntang ini diambil dari nama bukit yang terombang-ambing atau bukit terapung-apung. Dalam bahasa Palembang disebut terkuntang-kuntang, makanya disebut Bukit Siguntang. Nah, luas bukit ini lebih kurang 14 hektar, sedangkan tingginya 27 meter dari permukaan air atau laut. Nah, di atas Bukit Siguntang ini dibangun oleh pemerintah provinsi pada tahun 1991, jadi lebih kurang 30 tahun. Nah, di atas Bukit Siguntang ini ada 7 makam ataupun makom keturunan dari Raja-Raja Sriwijaya dan Cikal Bakal Kesultanan Palembang. Di antaranya yang pertama ada Raja Sigentar Alam, itu nama aslinya Iskandar Zulkarnain. Kemudian ada Putri Kembang Dadar, itu nama aslinya Wan Sundari atau Wan Sundaria atau Putri Bunga Melur atau Siti Soleha atau gelarnya Putri Kembang Dadar. Anak Demang Selebar Daun, makanya di Palembang ada jalan Demang Lebar Daun. Nah, itu hidup sekitar abad 14 sampai 15. Kemudian yang ketiga ada Panglima Bagus Kuning. Panglima Bagus Kuning ini adalah laki-laki, sedangkan yang di Pelaju ada Ratu Bagus Kuning itu perempuan. Jadi ada perbedaan, bukan satu orang. Jadi di sini laki-laki Panglima Bagus Kuning atau Raden Kuning, gelarnya Wali Putih. Kemudian yang keempat ada Panglima Bagus Karang. Itu nama lainnya Datuk Panglima Kumbang atau Kiai Haji Agus Salam. Kemudian ada Putri Rambut Selako atau Putri Kencana Wungu. Selako artinya perak atau putih. Itu makom, tapak tilas, bukan jasad. Kemudian Pangeran Raja Batu Api juga makom. Dan terakhir Panglima Tuan Junjungan itu berasal dari Gumai Talang, yaitu Kabupaten Lahat. Nama aslinya Maklum Sakti. Itulah ada 7 makam ataupun makom. Jadi kalau makam ada jasad, makom tapak tilas. Yang makam ada 4 menghadap kiblat, makom petilasan. Yang makom di antara Raja Sigentar Alam, Rambut Selako, dan Pangeran Raja Batu Api. Syahira masih bingung nih Pak, apa ya bedanya makom sama makam? Jadi yang dimaksud dengan makam itu ada jasadnya dan posisinya menghadap kiblat. Sedangkan makom ialah tapak tilas, tempat persinggahan. Atau bisa jadi dengan kata umum atau kata lain yang disebut makom itu yang dikubur itu kerisnya, mahkotanya, tongkatnya, dan barang-barang lainnya. Itu yang dimaksud dengan makom. Jadi di sini ada 3 makom, 4 makam. Oh, Syahira baru tahu guys. Sekarang Syahira paham bedanya makom sama makam. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Syahira mau lanjut lagi nih. Ya, silakan. Itu adalah makam Sultan Mahmud Badarudin I beserta keturunannya dan keluarga besarnya. Yuk kita lihat guys. Kawah Tengkurup ini adalah sebuah kompleks pemakaman di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Wah guys, ini adalah silsilah sultan di lingkungan Kesultanan Palembang Darussalam. Ada 2 bangunan yang membedakan makam satu dengan yang lain di sini. Karena ada 4 cangkup, 3 cangkup untuk makam sultan, sedangkan 1 cangkup untuk makam keluarga. Teman-teman, sekarang Syahira sedang bersama juru kunci Kawah Tengkurup. Yuk kita tanya-tanya sama bapaknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh tidak jelaskan sejarah singkat Kawah Tengkurup? Jadi Kawah Tengkurup ini di atas tutup daripada bangunan makam ini itu namanya Kawah Tengkurup. Ada dia di atas itu, sama dengan gubah. Kalau orang Palembang namanya kuali. Nah, jadi kuali di Kurup. Nah, Kawah Tengkurup ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I. Jadi tahunnya 1728 dan dimakamkan di dalam ini Sultan Mahmud Badarudin I
beserta keempat daripada istrinya, Ratu Sepuh, Ratu Gading, Mas Ayu Ratu, Nyimas Naimah. Dan Sultan juga didampingi oleh guru besarnya. Guru besar, guru spiritual, guru agama sekaligus guru daripada Kesultanan Palembang yang diperintah oleh Sultan Mahmud Badarudin, namanya Imam Said Idrus Al-Idrus. Jadi di komplek pemakaman Kawah Tekurup ini banyak sultan-sultan keturunan dari Sultan Mahmud Badarudin I. Setelah Sultan Mahmud Badarudin I dia wafat, diganti dengan anaknya, namanya Sultan Ahmad Nazamuddin di bawah. Nah, nanti bisa dilihat nanti makamnya, bangunannya juga itu bangunan lama juga, sama dengan ini, masing-masing anaknya yang buat. Jadi setelah Sultan Ahmad Nazamuddin wafat, diganti Sultan Muhammad Bahauddin di sebelah makamnya daripada anaknya. Setelah Sultan Muhammad Bahauddin wafat, diganti dengan Raden Muhammad Hasan bergelar Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, dia tidak ada di sini makamnya, tidak ada di komplek pemakaman Kawah Tekurup ini. Makamnya ada di Ternate, ada di Maluku Utara sana. Karena apa dia bisa ada di sana? Karena Belanda sudah mau menguasai Palembang dan ditentang oleh Sultan-Sultan Palembang. Pada masa itu Sultan Mahmud Badarudin II yang berkuasa dan dia diasingkan ke Ternate. Begitu guys sejarah-sejarahnya. Makasih ya Pak. Oh iya, boleh tidak Pak Syahira melihat makam yang lainnya? Boleh sekali. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Guys, sekarang kita sudah berada di depan makam Sultan Ahmad Najamuddin, anaknya dari Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikrama. Yuk kita lihat guys. Jika mengunjungi tempat ini sebagai sarana ziarah dan mengenal kebudayaan Palembang, sangat cocok sebagai media pengetahuan. Nah teman-teman, ini adalah makam Sultan Palembang Darussalam ke-8. Syahira kan? Ya udah sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bagikan ya guys kalau ini bermanfaat. Dadah guys, sampai jumpa. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu
telah memanggil, teman sejati tinggal sepi.